Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih oleh Pandi yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk kami presentasi. Kami dari kelompok 3, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Mahida. Saya Muhammad Hafiz. Saya Azril Wafa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pertama ada hakikat demokrasi. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang makna demokrasi, prinsip demokrasi, dan klasifikasi demokrasi. Selanjutnya ada makna demokrasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz, dipersilakan. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan pemberian dan kekuatan hukum yang dimana juga akan sama ke dalam sebuah bidang politik tanpa melakukan sebuah bentuk pertimbangan dari perbedaan ekonomi. B. Demokrasi material. Demokrasi material adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang dimana biasanya akan termasuk ke dalam bidang negara sosialis komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam pengedepanan dari kesamaan akan hak dari warganya. C. Demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan penggabungan dari kedua macam bentuk dari demokrasi yang telah ada sebelumnya, sehingga demokrasi ini melakukan penyamaan dari berbagai macam bentuk hak klasifikasi demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya, berdasarkan cara penyampaian aspirasi. A. Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu yang sering mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bahasa Indonesia dengan berasas musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Terima kasih Hafiz sudah memberikan klasifikasi demokrasi tadi sampai jenis prinsip ideologi. Selanjutnya berdasarkan hubungan dan kewenangan antara alat negara yang akan disampaikan oleh Azril Wafa, dipersilakan. Iya, jadi selanjutnya ada klasifikasi demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara. Yang pertama itu demokrasi sistem parlementer. Sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintah. Lalu demokrasi sistem presidensial, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis, persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, terima kasih Adil sudah menyampaikan materi tentang pilar-pilar demokrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Akuntabilitas. Pada akuntabilitas ini, maklumat pemerintah tanggal 1 November, 3 November, 14 November 1945. Lalu, rotasi kekuasaannya itu, pada masa itu, mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Lalu selanjutnya ada rekrutmen politik. Dengan maklumat Wapres, memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Lalu selanjutnya pemilihan umum. Nah, pada masa ini pemilihan umum itu belum dapat dilaksanakan. Dan selanjutnya masih ada pemenuhan hak dasar. Pada masa ini juga pemberian hak politik sudah menyeluruh. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode yang kedua, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Akuntabilitasnya. Pada masa ini akuntabilitas itu indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Nah, batas kekuasaannya yaitu kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Lalu ada rekrutmen politik. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Lalu selanjutnya pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa ini hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Tapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan. Berarti benar-benar dilaksanakan hanya sekali yaitu pada tahun 1955. Lalu selanjutnya ada pemenuhan hak-hak dasar. Pada masa ini merasakan hak-hak dasar itu tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warganya dapat memanfaatnya dengan baik. Lalu selanjutnya pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Akuntabilitas. Pada masa ini telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Lalu selanjutnya ada rotasi kekuasaan. Pada masa ini, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Lalu selanjutnya ada rekrutmen politik. Rekrutmen ini dilakukan dengan tertutup, jadi tidak terlalu terbuka. Bahkan tidak terbuka. Lalu selanjutnya ada pemilihan umum. Pemilihan umum ini mengubur sistem kepartaian, berarti nggak terlalu mengembangkan sistem kepartaian. Lalu selanjutnya ada pemenuhan hak-hak dasar. Nah, pada masa ini hak dasar manusia itu menjadi lemah pada periode yang ketiga ini. Terus selanjutnya ada periode yang keempat, yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Akuntabilitas. Akuntabilitas pada masa ini memiliki sikap akomodatif terdapat
tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Lalu selanjutnya ada rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Lalu selanjutnya ada rekrutmen politik. Nah, pada masa ini juga rekrutmen politiknya itu dilakukan secara tertutup. Lalu pemilihan umum pada masa ini terjadi kecurangan, di mana kecurangan ini merugikan di antara pihak-pihak yang berpartisipasi pada pemilu ini. Lalu selanjutnya ada pemenuhan hak dasar. Nah, di sini pada masa ini hak-hak manusia ini masih melemah, berarti belum menjadi kuat. Lalu selanjutnya ada periode terakhir, yaitu periode Indonesia pada tahun 1958 sampai dengan sekarang ini. Nah, akuntabilitasnya ini masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan pelindungan HAM. Lalu selanjutnya ada rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan ini dilakukan dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Lalu rekrutmen politiknya. Nah, sistem rekrutmen politik ini dilakukan secara terbuka. Maka dari itu banyak partai-partai juga yang bisa bergabung seperti sekarang ini. Lalu selanjutnya ada pemilihan umum. Nah, pemilihan umum pada masa ini juga dilakukan jauh lebih demokratis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun zaman sekarang juga ya bisa dibilang masih terdapat kecurangan, tapi hal itu masih menjadi isu-isu saja. Lalu selanjutnya ada pemenuhan hak dasar. Nah, pada masa ini hak-hak dasar manusia ini sudah bisa dibilang terjamin juga. Lalu ini ada video untuk terkait materi tentang demokrasi. Ini dia videonya. Oke, itu dia tadi videonya yang berkaitan dengan demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah mencapai limit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.